Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa serta sahabat-sahabat Ngopsus, ngobrol seputar kampus dimanapun berada, yang mudah-mudahan insya Allah selalu diberikan keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana dengan antum-antum semuanya? Semangat terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak lama lagi lapoh kita akan berpisah dengan Ramadan. Sedih ya? Sedih sekali kita berpisah dengan Ramadan ya. Maka mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan lebih baik selalu dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan setiap amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu kami mulakan Bapak Ibu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sering-seringlah bersolawat kepada Rasulullah, maka perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad juga mengakui kita dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar gak garing, Ustadz, ada hari ini kita istighfar dulu ya, biar lebih diadamkan hati kita oleh Allah. Karena tak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Semangat terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita dari setiap langkah kita. Kembali terus bertemu dengan bersama kami Bapak Ibu. Kami doakan semoga Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semuanya yang hari ini ngekos atau yang sudah pulang ke rumahnya, ke kampungnya, yang tak lama lagi akan bertemu dengan Ramadan. Karena hari ini adalah disebut dengan tak lama lagi atau beberapa hari lagi atau 1 hari atau 2 hari lagi kita bertemu dengan yang namanya yang ditunggu-tunggu, yang disebut dengan malam takbiran. Nah, kira-kira lah malam takbiran itu sensasinya berbeda kan? Ya, enak kan itu ya. Nah, kira-kira lapoh ada nggak? Kira-kira yang menjadi pertanyaan di lapoh yang nggak boleh di malam takbiran itu ngapain? Jadi Ustadz, kalau di kampung saya Ustadz, nama kampung saya kan Wonomulyo Ustadz. Ya. Jadi Wonomulyo itu sebelahnya Wonosari Ustadz. Ustadz kan? Iya, tahu. Jadi Ustadz, dekat rumah Pak John tuh ya? John yang tukang tugu itu Ustadz. Iya, betul. Nah, jadi biasa di kampung saya tuh Ustadz pawai traktor, menghidupkan petasan, keliling kampung dengan bawa beduk. Nah, jadi kadang-kadang Ustadz saking rame-ramainya Ustadz malah kecelakaan, malah saking euforianya malah nabrak orang, kadang jatuh ke paret gitu kan. Terus pulangnya malam, paginya nggak sholat, sholat id gitu Ustadz. Iya, itu gimana Ustadz? Ya, karena gini, kita itu salah ya. Kenapa kita dari setiap perpisahan itu harus dihiasi dengan kegembiraan gitu. Boleh kok gembira, tapi gembiranya yang wajar-wajar gitu. Maka sebenarnya yang disebut dengan pergi malam takbiran itu nggak boleh, kecuali misalnya kan kebanyakan orang malam takbiran itu, apalagi yang sering diintai-intai adalah baju lebaran, karena malam takbir itu murah ya. Nah, yang biasanya diskon ya. Kamu pemburu diskon kayaknya ya. Nah, maka di malam takbiran itu kebanyakan itu. Nah, maka di malam takbiran itu jangan kita berpoya-poya, tapi sebagai introspeksi, gimana sih benarnya kenapa
sampai di malam takbiran ini, karena belum tentu nanti juga bertemu di Ramadan berikutnya. Ramadan ini setiap tahun akan datang, tapi saya belum tentu nanti dipertemukan di Ramadan. Maka lebih baik kita saling berkumpul dengan keluarga, saling bersalaman dengan keluarga, karena banyak tangisan selama bulan Ramadan itu. Ada anak yatim yang kehilangan ayahnya, ada anak yatim piatu kehilangan ayah dan ibunya. Ada yang di antara kita yang ketinggalan oleh sahabat kita dulu sama-sama Ramadan, Tarawih atau salat Idul Fitri, sekarang nggak bisa lagi. Maka jangan tutup mata, tapi buka mata kita. Ayo saling tolong sahabat-sahabat kita. Tolong kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita. Maka di Ramadan, di bulan takbiran itu adalah mari kita senangkan dengan penuh kegembiraan. Gimana? Gembira bukan untuk melandasi ketidakbaiknya Allah, tapi untuk kesenangan Allah. Ayo saling mengunjungi satu sama lain. Maka itu tidak boleh sebenarnya. Jangan kamu ikut-ikut juga ya. Nah, maka Ramadan ini tak lama lagi meninggalkan kita. Ustaz sedih sekali bertemu Ramadan. Belum tentu juga ayat yang kita baca ini diterima Allah atau enggak. Solat diterima atau enggak. Puasa diterima atau enggak. Maka di Ramadan ini jangan sia-siakan. Maka malam takbiran ini jangan berpoya-poya seakan-akan kita gembira. Maka wajar ada kecelakaan, Allah sedang uji. Ada misalnya orang meninggal kadang-kadang malam takbiran itu kan ada kecelakaan langsung meninggal ya. Nah itu yang menyebabkan Allah murka dengan kita. Maka di malam takbiran bukan untuk berhamburan umbah petasan-petasan, tapi untuk saling bermaaf-maafkan. Ada lagi. Maka di bulan Ramadan ada namanya zakat. Nah, kira-kira kamu sudah bayar zakat fitrah nggak? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Kamu? Sudah. Nah, zakat fitrah itu artinya suci. Nah, siapa yang tidak bayar zakat fitrah, Ramadannya nggak diterima oleh Allah. Maka zakat fitrah itu adalah menyucikan badan kita. Menyucikan segalanya. Bahkan anak yang baru lahir saja sebelum sholat maghrib, maka wajib melaksanakan dan bayar namanya zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu untuk menyucikan. Ayo sama-sama kita jadikan nanti di Ramadan nanti. Kalau Ramadan kemarin kita terbanyak berpoya-poya di bulan malam takbiran, maka di malam takbiran ini ayo sama-sama introspeksi diri, memuhasabah diri, lihat lagi gimana ke depannya, sudahkah meningkat iman kita atau tidak. Itu barangkali dari Ustaz. Nah, kira-kira dari pertanyaan tadi, dari itu sedikit pembahasan tentang malam takbiran ini, Ustadz ingin ada pertanyaan kira-kira untuk Ustadz atau antum yang ingin bertanya dan lain sebagainya. Nih Ustadz selalu bagi hadiah. Ini hadiah yang terakhir kita ya. Siap Ustadz. Jadi untuk mendapatkan hadiah yang terakhir Ustadz, saya mau bertanya. Boleh silahkan. Jadi Ustadz kan kadang-kadang Ustadz kalau malam takbiran itu kan kapan mulai bisa bertakbir Ustadz? Mulai bertakbir. Mulai bisa bertakbir. Oke. Dari kapan sampai kapan Ustaz? Oke, malam takbiran itu kita takbiran mulai dari sore. Nah, kan ada keputusan tuh. Sore hari sampai kita orang selesai sholat Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mulai dari sore hari malam terakhir misalnya besoknya kita mau sholat tarawih. Sholat tarawih Idul Fitri. Sore sebelum itu kan sore tuh. Nah, itu kita mulai takbiran sampai hari 11, 12, 13. Ada namanya hari tasyrik, boleh 3 hari. Kalau Idul Fitri cuma sampai orang selesai sholat Idul Fitri. Itu nggak boleh lagi takbiran. Tapi ada juga yang mengatakan takbiran boleh. Nah, itu barangkali. Nah, maka kamu nanti ketika bulan Ramadan, malam takbiran, jangan berpoya-poya, harus pergi ke masjid takbiran gitu. Harus banyak takbiran. Nah, kamu selalu bertanya nih. Nah, tahu nggak bertemu lagi dengan Ustadz Ramadan besok ya? Nah, ini Ustadz kasih nih. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Saya jadi apa Ustadz? Nanti di masjid Ustadz baca takbir Ustadz. Takbir. Kira-kira. Nah, ada yang di pertanyaan? Nah, ada yang mau bertanya? Nggak ada Ustadz. Dia lemas Ustadz. Saya Ustadz. Jadi kalau melakukan sholat Idul Fitri itu wajib Ustadz. Kalau sekiranya kita tidak melakukan sholat Idul Fitri, apakah kita akan mendapatkan dosa? Idul Fitri itu bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Nah, sunnah muakkad itu apa artinya?
Sunnah itu ada namanya sunnah muakkad, ada sunnah gairul muakkad. Nah, Idul Fitri ini cuma sekali setahun. Kalau kita tidak tergerak sholat, kan ini. Kalau tidak bisa sholat berjamaah sekali sehari, minimal sekali seminggu. Itu yang disebut dengan sholat Kalau tidak sekali sebulan. Itu ya, atau sekali setahun, atau di akhir ayat. Yang sekali setahun itu apa? Sholat Idul Fitri. Rugilah kita. Masa nggak sholat Idul Fitri? Nah, sunnah tuh kalau kita kerjakan, dapat pahala. Ditinggalkan, nggak berdosa. Nah, maka itulah yang dikatakan sunnah. Kamu mau dapat pahala atau enggak? Mau, maka kerjakan sholat Idul Fitri. Sholat yang penuh kegembiraan. Tapi banyak kok orang di Idul Fitri itu akan beruraikan air mata. Rindu dengan anaknya, rindu dengan orang tuanya, rindu dengan ayah, dan lain sebagainya. Nih. Nah, terakhir, ayo kita sama-sama hari ini takbiran. Nah, kamu kan mau takbiran kata kamu di masjid. Ya. Coba baca takbiran. Gimana sih baca takbiran itu sebenarnya? Bareng-bareng aja. Nah, bareng-bareng. Ayo. Nah, 1, 2, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta kawan-kawan, selamat berhari raya. Maka ini akhir dari kami kita berbersamai selama lebih kurang 1 bulan ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat apa yang kami sampaikan. Bagi kita yang belum membayar zakat fitrah, ayo bayar dulu zakat fitrahnya. Yang hari ini belum bermaaf-maafan dengan keluarga, ayo sama-sama minta maaf, saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai, saling merangkul, bukan saling memukul dan lain sebagainya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf, mohon minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami Ilham Yoga Pratama, adik-adik saya, mudah-mudahan setiap apa yang kami ucapkan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan selalu lupa share, komen, like, and share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Sampai ketemu di Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah